Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Temu lagi di Hot Room, Pak Jo. Bapak kan termasuk yang pernah menikmati jabatan sebagai penjabat gubernur. Ya betul, 2013-2014 saya PJ Gubernur Riau. Itu yang nunjuk presiden langsung. Kepres itu. Berapa presiden. lama? Sekitar 4 bulan. Cuma 4 bulan? Betul. Ya. Lebih kaya nggak selama 4 bulan itu? Enggak juga, malah lebih capek, ya kan? Lebih capek? Gajinya sama dengan gubernur sebelumnya? Ambil gaji sebagai Dirjen Orda, ya? Tidak gaji gubernur. Ya tapi kan? Tidak ambil gaji gubernur. Biaya operasionalnya ada? Biaya operasional adalah kecil lah. Waktu itu berapa di Riau? Ya, di Riau ya? Di Riau itu nggak banyak, itu sekitar 200-300 juta lah. Per bulan? Per bulan ya. Wah, gede juga ya. Ya. Oke Pak Soni. Siap. Coba Bapak analisa Bapak kenapa bisa untuk penjabat kepala daerah bisa 2 tahun, bahkan ada yang hampir 3 tahun. Apakah ini memang rancangan kelompok tertentu tahun 2016 atau koinsiden? Baik, saya bisa menjelaskan dalam 2 hal. Ya. Yang pertama, kita pada saat merancang, saya Direktur Jenderal Otonomi Daerah saat itu, kita tidak pernah memperkirakan akan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penundaan pilkada bergelombang menjadi 1. Itulah yang menyebabkan kenapa lalu kemudian semua mundur di belakang. Tapi kan undang-undang itu dibuat tahun 2016. Tapi pandeminya kan belakangan, setelah 2016, Pak. Enggak, maksud saya, tahun 2016 sudah ditetapkan pilkada November 2024. Betul. Nah, betul. Jadi nggak ada kaitan sama pandemik. Baik. Sebenarnya itu tetapnya di ujung serentaknya. Ya. Tapi karena itu tidak akan terjadi sekarang ini, yang masif ini, apabila bergelombang jalan. 2020, 2021, 2022. Sehingga tidak akan banyak, maksimum di bawah 100. Itu masih dalam kontrol. Namanya Tapi kan pilkada. perintah undang-undang mengatakan pilkada serentak November 2024. Benar, Pak? Betul. Berarti nggak benar yang kata Bapak itu tidak diizinkan pilkada bergelombang, kan? Karena tidak diizinkan. Ditiadakan 2020. Ditiadakan. Ya, Dan itu dibuat tahun 2016 sebelum pandemik. Betul. Keputusan pilkada itu bergelombang dihilangkan, itu justru pada masa pandemi. Karena itu menjadi alasannya. Yang ideal pada saat merancang undang-undang, itu memang tidak pernah terpikirkan soal pandemi sehingga bergelombang. Apabila terjadi bergelombang 2021, 22, 23 ada pilkada, gelombang, itu dalam kontrol. Dan yang kedua sudah kita hitung secara simulasi, maksimum penjabat itu nggak akan sampai 6 bulan. Jadi sesuai dengan desain undang-undang saat itu hanya 3 sampai 6 bulan. Sehingga plus lah terkontrol. Dan semua peraturan ini didesain untuk pemikiran kita sampai 6 bulan. Saya masih belum berangkat, Pak. Karena setahu saya di undang-undang itu udah jelas-jelas disebutkan bahwa seluruh pilkada di semua daerah harus serentak nasional. Nah, secara nasional November 2024 tidak ada pembahasan bergelombang. Benar nggak? Ditiadakan. Itu sudah ditiadakan tahun 2016. Betul. Berarti tidak ada kaitannya dengan 201 ayat 9, 10, 11. Begini. Tidak ada kaitannya dengan pandemi. Benar nggak? Benar. Saya jelaskan dengan cara yang lain. Undang-undangnya mengatakan begitu. Persis. Itu adalah 2024. Ya. Ini artinya skenario simulasinya yang dulu karena pilkada serentak itu sudah 1 periode. Gelombang 1, 2, 3 sudah itu, serentak sudah terjadi ya, 5 tahun yang lalu. Kemudian berikutnya yang agak keganggu karena pandemi. Nah, 2024 itu posisinya supaya semua jatuhnya pada tahun 2024, maka yang kosong, yang jabatannya lebih dari 5 tahun, itu baru diisi. Saya simulasi ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi yang jabatannya lebih dari 5 tahun, itu dipotong, tidak lagi 5 tahun pejabat gubernur, dipotong setahun, potong 2 tahun sehingga berdasarkan pasal 201 dibayar gajinya tapi dia tidak kerja 5 tahun. Sehingga semua akhirnya yang kelebihan maju, yang belakangan ditutup dengan PJ, kekosongannya itu. Sebentar, saya masih belum puas. Pak Ferry kan ahli hukum tata negara. Yang saya baca di undang-undang itu, ya sudah terang-terangan disebutkan tahun 2016 bahwa pilkada serentak November 2024. Tidak ada kaitannya dengan pandemik. Tidak ada kaitannya karena pilkada bergelombang ditunda, nggak ada. Total sudah dirancang begitu. Benar atau enggak tuh? Mbak Titi dan teman-teman yang pegiat pemilu pernah menyarankan pemerintah untuk tidak melaksanakan pilkada. Enggak, saya nanya dulu, secara undang-undang dulu. Ini saya jawab ke sana, Pak.
pernah menyarankan pemerintah tahun 2020 tidak menyelenggarakan pilkada karena alasan pandemik. Oleh pemerintah jalan terus karena memang ada ketentuan untuk pilkada 2020. Nah setelah itu baru kemudian digabungkan di 2024. Artinya tidak ada korelasi ini dengan pandemik sebenarnya karena jadwalnya sudah ditentukan seperti yang disebut Pak Jo di pasal 201. Pertanyaannya pada saat dibuat undang-undang tahun 2016, tahu nggak perancang undang-undang bakal ada yang penjabat 2 tahun atau lebih? Ya tahu. Tahu. Nah, jadi memang itu sudah hukum formal. Tertulis. Ya, konsekuensi itu pasti sudah terhitung mestinya. Pertanyaannya, menurut Bapak sebagai ahli politisi, ada nggak motivasi politik di situ kok 2 tahun penjabat gitu loh? Artinya apa? Orang yang ditunjuk itu kan pasti orangnya Mendagri atau orangnya presiden. Analisa Bapak gimana? Ya, pertama isi batin politisi saya tidak tahu, tapi mari kita urai pasal-pasal ini dengan baik. Karena bagaimanapun di dunia politik begitu ada kesempatan dalam kekuasaan potensi penyimpangan bisa terjadi kan begitu ya. Nah kalau dilihat pasal ini atau ketentuan ini lahir karena putusan MK yang menggabungkan pemilu serentak. Nah konsekuensi ini sepertinya tidak dihitung detail oleh MK. Begitu ada aturan yang katakanlah punya konsekuensi jabatan akan menjadi panjang, MK tidak mempertimbangkan agar pembentuk undang-undang dipagari supaya tidak terjadi masa jabatan yang dipimpin oleh PJ terlalu lama. Karena konsekuensi tadi kan sudah disinggung, ini bisa menjadi lebih dari 2,5 tahun. Kalau dihitungan berdasarkan putusan MK, lebih dari 2,5 tahun itu bermakna 1 periode masa jabatan. Jadi PJ ini menjabat 1 periode masa jabatan kepala daerah. Dan kalau mengikuti Undang-Undang 10 2016 ada 2 model itu. Dan itu tidak dipertimbangkan MK dan pembentuk undang-undang termasuk penyelenggara pemilu dalam konteks berbeda. Apa 2 modelnya? Kalaulah kekosongan jabatan secara tetap kepala daerah itu berlangsung 1,5 tahun atau 18 bulan, maka dilakukan penunjukan. Tapi kalau lebih berdasarkan pasal 173 174 tapi kalau lebih dari setengah tahun dilakukan proses demokrasi di DPRD. Ini lebih dari 2,5 tahun. Tidak ada proses demokrasi yang saya pikir mestinya dibaca oleh pembentuk undang-undang. Kalau memang ini proses transisi, katakanlah begitu karena putusan MK lalu lahir undang-undang ini, maka ini proses transisi. Kenapa tidak dipertimbangkan 2 model seperti ini? Ya, pertanyaan saya, kenapa lebih dari 2 tahun? Kenapa sengaja dibuat segitu lama? Pasti pejabat itu sebelum membuat undang-undang pasti sudah hitung dong. Apakah ada niat politik agar presiden yang menjabat pada saat itu benar-benar absolut kekuasaan? Saya jawab karena semua gubernur menjadi murni orang dia. Saya jawab bisa saja kejadian ketika itu terjadi niatan politik karena memperhitungkan kesempatan. Tapi yang melakukan sekarang menteri dalam negeri yang lain nih, yang katakanlah menikmati konsekuensi itu. Bagi saya ini mestinya kalau berdasarkan putusan MK yang baru ada 3 putusan 67 PUU 19 Romawi 2021. Putusan nomor 15, 18, PUU 20 Romawi 2022. Yang kurang lebih dia memberikan garis bawah dan diulang-ulang di setiap putusan oleh MK. Bahwa untuk penunjukan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Tidak boleh hilang itu. Dalam menjalankan prinsip demokrasi itu MK menyarankan 1, Kementerian Dalam Negeri harus buat peraturan pelaksana. Sampai hari ini tidak buat. Jadi kalau bicara motif, ada motifnya nih, motif politiknya. Tidak dibuat. Kedua Bang, ini perlu dijelaskan. Ada 3 standar yang harus dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk PJ. 1 katanya, harus dipastikan orang ini betul-betul ditunjuk secara transparan dan terbuka. Dan ini tidak terlaksana? Tidak terlaksana, 55 itu misterius itu. Kedua katanya, harus dilakukan penunjukan yang menghasilkan orang yang kompeten. Kalau kemudian masalah daerahnya banyak di isu ekonomi, mestinya yang ditunjuk itu orang yang katakanlah
mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Jangan masalahnya ekonomi yang ditunjuk kemudian orang yang ngurus olahraga misalnya. Yang ketiga, harus memperhatikan aspirasi masyarakat daerah dan pemerintahan daerah secara tulus. Ada kata tulusnya itu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam amar putusan MK, di dalam pertimbangan putusan MK. Yang ketiga ini, bagaimana kita bisa katakan ini dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri? Wong gubernur memberikan saran-saran PJ tidak didengarkan. Bahkan kalau dari informasi Pak Sony tadi, sudah dilayangkan surat oleh Kementerian Dalam Negeri kepada gubernur untuk mengusulkan nama-nama penjabat, ternyata nama-nama itu terabaikan. Artinya tidak memperhatikan aspirasi pemerintah daerah. Yang ngasih usulan gubernur atau Mendagri? Mendagri yang minta, kirim surat, begitu kan? Udah duluan gitu? Ya, dikirim surat, kira-kira siapa yang mau diusulkan. Untuk bupati maksudnya? Untuk bupati, kepada gubernur. Gubernur kasih nama. Ternyata tapi tidak digubris oleh Mendagri. Jadi kalau bicara melanggar putusan MK, proses penunjukan ini, jelas-jelas ini bertentangan dengan apa yang diminta Mahkamah Konstitusi. Kita akan mendengar berikutnya wangsit dari mana Mendagri untuk menunjuk